Boboan travel tapi kan boboan travel dah. Boboan travel tuh kan jauh-jauh tuh, ada yang travel ke Sampit, ada yang ke macam-macamnya ya, kalau ada yang ke Kaltim Samarinda, ada yang ke Balikpapan. Ini boleh mengkosor. Misalnya Pang Guru jar, boboan travel ini kan hidupnya di jalanan aja. Salam satu aspal aja. Artinya hidup di jalanan tuh berarti hidup di jalanan aja. Kada boleh ke rumah itu seminggu sekali aja. Berartinya bolehnya setiap saat mengkosor. Khususan ila ruhul imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa radahu an nabihi wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa karamatihi wa amidana bi asrarihi wa anwarihi fid darin amin. Anallahu yataghashsham bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahan fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anallahu yaj'aluna min ulamil amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wadilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami minkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu fi kitabihi at-targhib wa tarhib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angola. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi qasri shalah. Ini anjuran di dalam mengkosor sholat. Kosor ini meringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang kalau diringkas tuh sambahyang yang 4 aja. Yang 2 subuh udah kalau diringkas. Mun subuh diringkas jadi berapa? Jadi 1 lah. Maghrib kada kawai jua. Ya kah tuh 3 rakaat. Aku jangan hendak mangkasar sembahyang maghrib dulu jar. Nenek pasung aja. Mangkasar sembahyang maghrib berapa? 1,5 lah. 3 rakaat dikasar jadi 1,5 lah kawa. Yang dikasar nenek boleh sembahyang yang rubaiyah yang 4 rakaat. Nah kayak sembahyang zuhur ya kah? Sembahyang asar boleh itu. Sembahyang isya boleh dikosor. Nah, selain pada itu kada boleh. Ini kan ada pembahasan, ada sembahyang kosor, ada sembahyang jamak. Ada sembahyang kosor, ada sembahyang jamak. Kalau sembahyang jamak
itu menggabung antara dua sholat, zuhur ke asar digabung nih ya Allah, zuhur lawan asar, maghrib lawan isya kawa digabung. Adapun qasar, sembahyang yang 4 rakaat dijadikan 2, itu sembahyang qasar. Nah di sini at-targhibu fi qasri shalah, kita dianjurkan untuk mengqasar sembahyang. Nah, dianjurkan, anjuran ya Allah, artinya sunnah berarti, karena ada syarat dan ketentuannya ya kah, seperti apa sembahyang yang dianjurkan untuk mengqasarnya. Yang mengqasar ini 82 kilo, mun perjalanan 82 kilo maka boleh mengqasar. Minimalnya ya Allah lebih pada 82 kilo. Amun kurang pada 82 kilo kada boleh mengqasar. Ya kan, kenapa jadi dianjurkan mengqasar? Karena kan bilanya kita musafir perjalanan 82 kilo itu kan jauh, uyuh awak. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan lawan kita supaya ya yang penting kada tertinggal sembahyang. Nah, jar Allah Subhanahu wa taala kada kau 42 jegin. Dan ini sunnah. Misalnya pang guru jar ulun kada hendak mengqasar, tamam aja. Hendak sampurna aja 4 rakaat menggawi zuhur asar. Kada apa-apa. Cuma alangkah baiknya tatkala pian melakukan perjalanan 82 kilo atau lebih, maka dianjurkan pian mengqasar. Sunnah tak? Sunnah artinya pahalanya taganal mengqasar. Kalau pang batakon mana ganalnya guru jar ulun ini dalam keadaan musafir perjalanan lebih pada 82 kilo. Mana afdolnya, ganalnya, pahalanya? Apakah ulun mengqasar atau ulun tamam sampurna 4 rakaat? Jawabannya ganal mengqasar daripada tamam 4 rakaat. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya kah? As-safar qit'atun minal adzab. Ujar Nabi Muhammad karena bilanya safar itu kan kita uyuh. Ya kah? Musafir itu kan kita uyuh. Ditambah pulang sembahyang 4 rakaat, begini tambah uyuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita supaya kita ini kada tertinggalkan sembahyang. Lalu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala mengqasar, boleh menjadikan sholat menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu kan banyak, 2 rakaat itu sudah, 2 rakaat sembahyang subuh ini kan sudah sedikit terdahulu. Sembahyang zuhur, asar, lawan isya ini kan 4 rakaat lumayan panjang. Nah, maka boleh dijadikan 2 rakaat, diqasar menjadi 2 rakaat. Nah, jadi intinya mengqasar itu diperuntukkan kepada orang yang musafir. Diperuntukkan kepada orang yang musafir melakukan perjalanan 82 kilo atau lebih. 82 kilo perjalanan atau lebih, maka boleh inya mengqasar salat, menjadikan salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sudah paham kita ya kan masalah qasar. Nah, kemudian mengqasar ini bilang bukan sembarangan musafir yang diperbolehkan mengqasar. Nah, kayak haji, ini kan musafir wajib ya Allah, ini boleh mengqasar. Kayak bahaji, kan dari sini kan ke Mekah ini kan jauh, lebih pada 82 kilo. Nah, ini boleh mengqasar. Atau umroh ya kah? Atau misalnya memondok, misalnya ke Jawa, nah ini boleh mengqasar. Atau misalnya berziarah, misalnya dari sini ke Datu Panjang tuh berapa kilo ya? Datu siapa? Nuraya lah. Dari sini ke Datu Nuraya itu ada 82 kilo lah. Lebih lah. Nah, berarti boleh mengqasar. Ziarah misalnya pian ziarah kanu Guru Kapuh, ziarah kanu siapa yang jauh-jauh ya kah? Datu Taniran ya kah? Datu Nuraya, ini kan perjalanannya lebih pada 82 kilo. Nah, boleh pian mengqasar. Atau pian misalnya musafir
dalam keadaan berdagang seumpamanya berdagang misalnya kapal langka itu kan lebih pada 22 kilo berdagang boleh mengkosor mana nih julak rudi mana ada adalah kayak julak rudi itu ya kalau lah sidin berarti itu jauh itu berdagang ya kalau mata roti ka batu licin kapal langka itu sudin boleh mengkosor tuh bubuan travel tapi kan bubuan travel itu kan jauh-jauh tuh, ada yang travel ke Sampit, ada yang ke macam-macamnya ya kalau ada yang ke Kaltim Samarinda, ada yang ke Balikpapan. Ini boleh mengkosor. Misalnya Pangguru jar, bubuan travel ini kan hidupnya di jalanan aja. Salam satu aspal aja. Artinya hidup di jalanan tuh berarti hidup di jalanan aja. Kada boleh ke rumah tuh seminggu sekali aja. Berartinya bolehnya setiap saat mengkosor. Buan travel dah karena mulai banjir ke Sampit seumpamanya lah Sampit pulang naik ke atas pulang ke mana toko Pontianak misalnya naik ke atas pulang ke Kaltim ke Kalbar mana-mana kah karena pulang semingguan hanya boleh ke rumah itu boleh mengkosor selawasan selamanya musafir tuh ya kalau bolehnya mengkosor menjadikan sembahyang itu 2 rakaat aja mengkosor ngarannya itu ya kalau musafir ada kawayal keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau supir misalnya pilot tuh boleh mengkosor selama ini dalam keadaan perjalanan. Misalnya Pangguru aja sebulan sekali. Jadi di atas pesawat aja terus. Berarti boleh selama ini mengkosor walaupun sebulan, jangankan sebulan, setahunan ini musafir bolehnya mengkosor. Ada kok ada pian salah satu di Hadramaut itu salah satu habaib sidin itu kada wajib sembahyang Jumat. Ada di Hadramaut tuh pian habaib sidin tuh kada wajib sembahyang Jumat. Kenapa? Karena sidin kesana kamari berdakwah. Ya kah? Kesana kamari berdakwah sidin. Nah, kena ke kampung sini berdakwah, kampung sini pang berdakwah. Jadi sidin karena perjalanan tuh jauh 82 kilo lebih nih. Selama 1 bulan sidin itu kada wajib sembahyang sunat, sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat kan wajib bagi orang yang mukim ya Allah. Yang mukim, orang yang musafir kan wajib. Orang Surabaya misalnya datang ke sini. Orang Surabaya atau orang Jakarta atau orang luar pulau misalnya datang ke sini. Lalu bertamuan pas datangnya hari Kamis, hari Jumatnya kada wajib sembahyang. Inya musafir. Lain mukim. Ya kah? Lain orang yang mukim. Nah, kalaunya orang yang mukim wajib sembahyang. Kalau orang musafir kada wajib. Batas mukim itu berapa gerang? 4 hari. Misal kita aja misalnya lah, kita nih orang Handil Bakti. Lalu kita ke Samarinda. Selama amonnya kita nih niatnya ke mana anggaplah paling jauh ke Jakarta ya kalau lah. Kita ke Jakarta misalnya lebih pada 4 hari. Nah, berarti itu mukim sudah kada boleh lagi mengkosor. Di bawah pada 4 hari silahkan pian mengkosor atau menjama. Sudah paham ya kalau menjama lawan mengkosor. Menjama itu menggabungkan 2 sholat. Adapun mengkosor itu menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2. 4 rakaat menjadi 2. Yang 4 rakaat saja. Adapun menjama adalah menggabungkan 2 sholat. Menggabungkan 2 sholat. Nah, jadi lebih pada 4 hari. 4 hari nih di Samarinda, di Jakarta, di Surabaya, lebih pada 4 hari seumpamanya, maka dianjurkan kepada dia jangan mengkosor lagi karena mukim sudah. Bila 4 hari itu ya kalau mukim sudah. Tapi kada seberatan musafir yang boleh untuk mengkosor ya kalau musafir untuk haji umroh boleh mengkosor. Kalau musafir untuk menjalin tali silaturahmi, melangi keluarga atau bajiarah saumpamanya boleh mengkosor. Musafir untuk berdagang ya kah, bubuhan travel atau ibaratnya mengantar barang ke sana kemari
lebih pada 82 kilo maka boleh mengkosor. Tapi ada jawaban lah, mengkosor itu makruh hukumnya. Mengkosor makruh. Kapan mengkosor itu makruh? Tatkala kita musafir untuk bamamainan. Seumpamanya hendak ke Jakarta, bapak ke Jakarta main keleker, seumpamanya, ya Allah lah, itu kan main-main aja, ini makruh mengkosor. Kalau ziarah ada masalah, menjalin silaturahmi boleh, sunnah mengkosor, badagang boleh mengkosor. Nah, kemudian pulang haji atau umroh boleh mengkosor. Tapi kalau untuk musafir untuk bamamainan aja, rekreasi seumpamanya, hukumnya makruh. Rekreasi hendak ke Jakarta, ibaratnya hendak ke Dufan kan ngarannya tuh, masalah Dufan, hendak ya rekreasi bang. Nah ini makruh mengkosor, boleh aja. Makruh itu artinya kada baik mengkawa sampurnakan aja, karena kan mengkosornya bukan sesuatu yang mulia. Kalau nyak umroh bahaji itu kan mulia nih, kita musafir ke situ, atau menjalin tali silaturahmi, bajirah para aulia wasolih itu mulia. Badagang bagus ya, kalau musafir untuk badagang itu bagus, boleh dan dianjurkan, disunahkan kita mengkosor. Tapi misalnya musafir hendak baju jalanan aja, hendak ke kemana, Jogja tuh, Malioboro. Nah Malioboro ya kan, ke Malioboro misalnya, hendak kemana aja, hendak ke Malioboro baju jalanan ke Jogja. Nah ini rekreasi nang kayak ini mengkosor makruh hukumnya. Arti makruh itu ya mengkawa jangan mengkosor, tamam aja, sampurna aja 4 rakaat. Nah, beda halnya kalau nyejiarah. Tapi pangguru ulun ini sesambilan rekreasi iya juga, bejiarah iya juga. Nah berarti boleh mengkosor, sunnah mengkosor. Tapi kalau rekreasi aja, ya kah? Nah itu berarti makruh hukumnya. Ulun guru aja ke Surabaya hendak main keluarga, sunnah mengkosor. Menjalin tali silaturahmi ya kalau ulun hendak bajirah wali songo, sunnah. Ulun hendak ke Ampel, sunnah. Ulun hendak mahadiri haul ke Surabaya, sunnah. Tapi misalnya hendak ke Surabaya, hendak ke Gunung Bromo, ke Surabaya hendak Gunung Bromo, hendak ke Gunung Bromo, nah makruh mengkosor. Artinya kada baik ya. Kalau kawa mau hendak rekreasi itu berarti tamam aja, sampurna aja 4 rakaat, karena bukan sesuatu yang mulia ya. Kalau ada jawaban mengkosor itu hukumnya haram. Apabila mengkosor itu hukumnya haram. Seorang istri yang musafir tanpa izin laki, seorang istri yang musafir tanpa izin suaminya, bebinian ya, kalau musafirnya 82 kilo lebih perjalanan ya tadi, bebinian saurangan ke Surabaya, saurangan ke Jakarta, saurangan ini pokoknya musafir 82 kilo lebih perjalanan. Nah maka haram bagi bebinian tersebut inya mengkosor sholat, karena kan musafirnya haram, mangkasarnya pun haram ya kan. Bebinian itu kada boleh musafir tanpa izin si suami. Nah maka haram juga mengkosornya, Nah ini masalah mengkosor sholat ya Allah. Jadi mengkosor itu dianjurkan, meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 sunnah. Kalau betakon mana ganalnya pahala, mana afdolnya guru jar ulun di dalam keadaan musafir, perjalanan lebih pada 82 kilo. Ulun ni bagus mengkosor kah, bagus tamam kah, sampurna 4 rakaat kah? Jawabannya al-qasru afdal fi arba min arba. Mengkosor itu lebih afdal daripada tamam, daripada apa ngarannya sampurna dalam 4 rakaat. Nah jadi sembahyang mengkosor ya, kalau mengkosor syarat orang mengkosor itu ada 11.
Ya kah? Syarat sembahyang qashar itu ada 11. Yang pertama sembahyangnya harus yang 4 rakaat rubaiyah. Zuhur, asar, isya boleh di qashar. Adapun subuh lawan maghrib itu kada kau di qashar tuh. Zuhur, asar, isya. Nah itu boleh di qashar. Lawan bulang ada tujuan mengqashar nih boleh. Syarat mengqashar nih ibaratnya ada tujuan. Kamana? Ke Surabaya. Kan jelas tujuannya ya Allah. Oh dari Handel Bakti ke Surabaya lebih pada 82 kilo, ada tujuannya ya Allah. Tapi mau nyepian misalnya musafir tapi kada ada tujuan, kamana aja? Ketahuan aja. Empat banyu larut aja. Kada tahu kemana tujuan, kada tahu. Nah ini kada boleh mengqashar. Udah boleh. Syarat orang mengqashar itu ada jelas tujuannya. Kamana aja? Ke Makkah. Ini jelas ya kalau. Kamana aja? Ke Samarinda. Jelas. Kamana? Ke Palangka. Jelas tujuannya. Emang kada jelas? Ibaratnya hidupi kendaraan langsung belarut aja sampai ke Makkah. Ini kada jelas tujuannya. Jika tujuannya ke Makkah apa saja, ini kada belarut aja. Tiba-tiba di Makkah aja. Nah ini kada boleh mengqashar. Nya kada jelas tujuannya. Jadi orang mengqashar itu syaratnya jelas tujuan. Amunnya kada tahu tujuan, kada jelas tujuannya, kada bolehnya mengqashar. Lawan pulang syarat orang mengqashar itu musafirnya itu mubah, bukan musafir maksiat. Nah, kalau musafir mubah itu boleh mengqashar. Nah kayak badagang ya kalau, atau menjalin tali silaturahmi boleh mengqashar. Tapi misalnya musafir misalnya, tapi musafirnya itu haram. Contoh, hendak ke Surabaya transaksi sabu. Jurung bapak ke Surabaya hendak baju jualan narkoba. Nah, ini kada boleh mengqashar. Ya kan? Karena musafirnya ini bukan sesuatu yang dibolehkan. Kan kada boleh ada musafir segan ya berjualan apa ngarannya sabu, ada boleh ya kalau. Nah, itu. Jadi ayyakuna safuru mubahan, musafirnya itu mubah bukan maksiat. Kemudian itu syarat-syarat orang mengqashar, ya kah? Syarat-syarat orang mengqashar. Syarat-syarat orang mengqashar itu yang pertama sembahyangnya 4 rakaat, yang kedua jelas tujuan ke mana kita hendak musafir, kemudian yang ketiga adalah jangan sampai musafir yang kita lakukan ini adalah musafir yang maksiat, musafir untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini syarat orang mengqashar ya kan. Apabila boleh waktunya guru jangan mengqashar. Waktunya nih mengqashar apabila boleh. Apakah mulai rumah atau di perjalanan? Mun di perjalanan juga mulai mana batasnya boleh atau diperbolehkan untuk mengqashar? Itu bilanya kita itu melewati, bahasanya itu siwar itu apa ya Allah, kota, batas kota, batas kota mungkin kita nih batas kota, batas kecamatan sudah masuk sudah. Ini kecamatan Alalak lah, kecamatan kelurahan kita nih, kelurahan, anggaplah kelurahan ya, kecamatan atau kelurahan Handel Bakti. Keluar misalnya ke Banjar, hendak ini tujuannya hendak Surabaya, hendak ke bandara, singgah dulu ke Hasanuddin Majidi seumpamanya nih hendak sembahyang, pas keluar nih sakanya ajan, singgah di Hasanuddin Majidi, ini niatnya hendak mengqashar, niatnya hendak ke Surabaya, musafir nih lebih pada 82 kilo, maka boleh inya sebelum, walaupun belum sampai di 82 kilo, boleh sudah inya untuk mengqashar. Kenapa? Niatnya, tujuannya sudah 82 kilo. Jadi bukan kalau pang dihitung ya, kalau dari sini 82 kilo ke belum, kada dihitung kayak itu ada. Jadi dihitung itu niat kita kemana, tujuan kita kemana, ke Surabaya seumpamanya, ke Surabaya seumpamanya, kan tuh lebih pada 82 kilo. Apakah sampai ke Surabaya hanya boleh mengqashar? Kada. Pian keluar dari apa ngarannya lah, dari Handel Bakti, keluar dari Handel Bakti ya, walaupun di bandara seumpamanya hadang delay nih. Delay ya, kalau delay 2 jam 3 jam delaynya, sedangkan seorang maghrib isya maghrib lawan isya
amun menghadangi delay pacangan kalewat nih. Nah lalu inya di jamaknya nih sembahyang maghrib lawan isya-isanya di kosornya, ya lah. Paham Jakobin, ibaratnya jamak lawan kosor. Jamak itu menggabungkan dua salat. Bolehnya kalaunya 82 kilo lebih ini perjalanan, maka bolehnya menggabungkan dua salat dan mengkosor. Mengkosor dan menggabungkan dua salat. Maka bolehnya di bandara ajar inya nih. Atau zuhur lawan asar semuanya lebih nyaman lah misalnya. Tulak mulai rumah nih belum lagi zuhur sampai ke bandara Samsudin Nur sekalinya ajan padahal berangkat jam 1 nih rencana jam 1 berangkat ke Jakarta nih sekalinya ajan orang sampai ke bandara Samsudin Nur ajan orang. Nah lalu inya hendak mengkosor boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena niatnya tujuannya 82 kilo. Tujuannya yang ditujunya nih lebih pada 82 kilo, maka boleh di bandara itu inya mengkosor sholat zuhur dan sholat asar. Digawinya zuhur 2 rakaat boleh, asar 2 rakaat boleh. Nah jadi patokannya bukan ibaratnya sampai 82 kilo dahulu hanya mengkosor kada. Kita keluar daripada wilayah kita handal bakti, kemudian ibaratnya tujuan kita jelas lebih pada 82 kilo, maka tatkala kita keluar dari handal bakti boleh kita mengkosor. Di sini ada syarat-syarat di dalam syarat ketentuan dalam mengkosor. Disebutkan di sini mengkosor ada beberapa masalah di sini dalam masalah kosor. Misalnya kita berimaman misalnya kita berimaman ya, lalu makmum ini ragu-ragu, ini imam ini mengkasar kah atau mantamam kah, sampurna kah? Ini dalam perjalanan ya, kalau imam ini kita ini makmum, ya kan, kita ini makmum, lalu hendak sembahyang berimaman, tapi ragu-ragu. Ini si imam ini mangkosor kah atau sampurna kah? Nah, ya kalau mangkasar kah sampurna kah? Nah, kayak apa niatnya? Hendak niat mangkasar kalau pen orang sampurna. Hendak niat sampurna kalau pen orang mangkasar. Kalau peno orang mangkasar. Nah, maka jawabannya kalau kita tahu nih imam nih musafir juga sama nang kayak kita, musafir sama-sama kita, maka boleh kita itu taklik, niatnya menaklikkan kepada si imam. Bahasa nawaitul qasra in qasral imam awal itmam in atam. Artinya aku sembahyang amunnya imam mengkosor aku mengkosor juga, bilanya imam tamam sampurna aku tamam sampurna juga. Maka seperti itu. Kayak itu caranya. Misalnya kalau ulun lompat samto seumpamanya lah ke Surabaya seumpamanya sembahyang bedulu ulun mungkira teh pas samto kada umpat sembahyang soalnya sih umpat sembahyang pas ulun takbir Allahu Akbar pas samto ini bingung nih ini guru nih sampurna kah sembahyangnya atau mangkosor kah bingung makanya apa. Nah lalu pas samto boleh untuk mentaklikkan menggantungkan niat. Nah aku sembahyang zuhur seumpamanya atau sembahyang asar, amunnya imam mangkosor aku mangkosor, amunnya imam sampurna aku sampurna juga. Nah kayak itu. Jadi Allahu Akbar itu niatnya tuh. Aku sembahyang zuhur, kalau imam mangkosor, bilanya imam sampurna. Boleh seperti itu. Nah, tapi seumpamanya Bang, permasalahannya nung kada bisa nang kayak itu guru ajar.
Misalnya bang, ulun sumbahyang di belakang imam, ulun imam qasar, ya kah? Ulun imam qasar, sedangkan imam ini sampurna. Nah, kayak apa kisahnya? Kan lain nih susunannya ya Allah. Sampurna 4 rakaat, si bilangnya mengqasar 2 rakaat, imam 4 rakaat, si makmum 2 rakaat. Kayak apa tuh kisahnya? Jakanya yang tadi kan yang ditaklikkan kan bagus ya Allah. Aku sembahyang zuhur, sembahyang asar, bilangnya imam qasar juga kok. Bilangnya imam sampurna. Selesai, itu nyaman sudah. Permasalahannya ini kada ulun berdiri di belakang si imam, ulun qasar, imam sampurna. Kayak apa kisahnya? Mau parakah kan? Ya kan? Mau parakah berpisah daripada imam. Jadi ketika pian rakaat kedua, ketika hendak mengakhiri sembahyang, kan memang qasar ya. Kalau imam kan berdiri menuju rakaat ketiga, tahiyatul mubarakahnya dikira assalamualaikum, makanya imam berdiri, jangan berdiri langsung berpisah. Mufarakah aja pian, berpisah daripada imam, salamnya lagi. Nah, ini kalaunya kasusnya pian yang mengqasar, si imam yang tamam, yang sampurna. Tapi kebalikannya pulang. Saumpamanya imam ini sampurna, si imam ini mengqasar, sembahyang zuhur 2 rakaat atau sembahyang asar 2 rakaat, kita sebagai makmum di belakang menggawi sembahyang sampurna 4 rakaat. Kayak apa kisahnya ya? Nah, ketika imam ya kalau 2 rakaat salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita makmum ini sampurna, kayak apa nih? Berdiri, jangan lompat salam, ya kan? Karena kita niatnya sampurna, berdiri tambahi 2 rakaat. Nah, paham aja kira lah. Jangan umpat salam juga ada sah sembayangnya. Assalamualaikum warahmatullah jadi imam, assalamualaikum warahmatullah, seorang assalamualaikum juga ada boleh. Ada boleh. Karena seorang tamam ya Allah, sampurna. Nah, jadi musafir itu ya kalau kurang pada 4 hari, kita nih ya kalau kurang pada 4 hari berdiam di tempat orang atau di kota orang ya kah, maka boleh kita itu musafir mengqasar. Tapi kalaunya kada sampai lebih pada 4 hari, 5 hari, 6 hari, apa sebulan 2 bulan, itu mukim sudah. Ada boleh laginya mengqasar. Bahkan ya kalau misalnya kita ada kodoan seumpamanya, kemudian kita hendak mengkodok dalam keadaan musafir. Misalnya kalau kita musafir hari ini, imbas tuntung pengajian musafir ya kalau ke Jakarta seumpamanya, ini kan musafir nih, Jakarta 82 kilo. Nah, sekalinya kada ingat pas di bandara, hanya aja ingat astagfirullah, aku subuh ada di qasar lah, aku juhur samalam atau isya malam tadi kada ingat sembahyang. Nah, maka mengkodoknya boleh 2 rakaat. Boleh 2 rakaatnya mengkodok. Asal dalam keadaannya musafir. Kan di bandara lagi masih ya kalau. Kada ingat malam tadi koyuhan seumpamanya. Nah, berurusan ke sana kemari, astagfirullah, kenapa jadi malam tadi kada ingat isya kok. Mbah maghrib, balarut nih berabah dikira ya terbangun aja nggak terbangun sampai subuhnya terbangun. Pas di bandara hendak ke Surabaya ke Jakarta, hanya ingat malam tadi kada isya lagi, belum isya lagi. Bolehnya dalam keadaan musafir itu mengqasar sembahyang isya yang kodok yang malam tadi. Bolehnya. Ini permasalahan sembahyang kodok, sembahyang qasar ya kalau. Di sini banyak permasalahan. Insyaallah kita lanjutkan masalah qasar ini banyak ya kah? Karena ada sembahyang jamak. Di sini kan ada disebutkan bang. Di sini disebutkan masalah qasar aja. Cuma kita baca karena masalah menjamak juga. Ini kan masalah mengqasar aja. Masalah jamak kena ada lagi kena.
menjamak atau menggabungkan dua salat. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi keringkasannya musafir tuh ada seberataan ya, kalau musafirnya bahaji, umroh, menjalin silaturahmi atau berziarah ke makam orang-orang soleh atau untuk berdagang boleh. Tapi kalau musafirnya itu musafir yang diharamkan oleh Allah, transaksi yang kada boleh misalnya, nah itu kada boleh, berarti mengkosornya. Dan lebih pada 2 marhalah atau 82 kilo 82 kilo ya, kalau 82 kilo lebih bolehnya mengkosor. Dan mengkosor itu sholat rubaiyah, sembahyang yang 4 rakaat, yang 2 rakaat, yang 3 rakaat kada boleh mengkosor. Lawan pulang jelas tujuannya aku ke Surabaya, aku ke Jakarta, jelas tujuannya, bolehnya mengkosor. Mau kada jelas, kalau tahu tujuannya kemana kajar, balarut bener aja, kemana kesampainya, sekalinya sampai ke ujung dunia, ini kada boleh mengkosor. Ini kada jelas. Lawan pulang ya teh musafirnya itu harus yang mubah, bukan musafir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.